Hai, mau ikut kelas saya lagi? Eits, tapi sebelumnya ikut touring ke sini dulu yuk. SMK Negeri 113 Koto Kampar terletak di Desa Koto Tuo, Kecamatan 13 Koto Kampar, daerah perbatasan Riau dengan Sumatera Barat. Jauh kan? Desa ini terletak di sekitar bendungan PLTA Koto Panjang yang menjadi sumber energi listrik di Kabupaten Kampar. Salah satu peninggalan budaya Nusantara juga terdapat di kecepatan ini, yaitu Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah situs candi Buddha yang ditemukan kembali hampir 160 tahun yang lalu. Nah, udah kenal kan? Kita lanjut masuk ke kelas yuk. Semangat pagi anak-anak. Walaupun hari ini sudah siang, semoga tetap semangat. Udah pada makan ya? Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Arifki, silakan dipimpin. Siap, Bro. Selamat, Bro. Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga apa yang kita doakan dijawab oleh Allah kita, namun dan anak-anak ibu yang non, semoga apa yang kita doakan juga dijawab oleh Allah. Nah, sebelum belajar, seperti biasa ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Raja. Raja. Oke, Raja apa kabarnya? Sakit. Lanjut, siapa lagi? Rian. Setelah kita absen, seperti biasa, hari ini kita ada quote. Jadi quote itu untuk menambah semangat kita. Quote untuk hari ini adalah, oke, nampak semuanya? Quote hari ini adalah, kalau kemarin kita pakai Al-Quran, sekarang kita kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bilang, balas dendam terbaik adalah menjadikanmu lebih baik. Berusaha hati kita untuk tidak bermusuhan. Kalau misalkan ada seseorang yang rasanya kurang kita senangi, tanamkan ke hati sendiri untuk tidak memusuhi. Ya, tidak suka itu boleh, itu wajar manusiawi. Tapi kalau musuh itu tidak. Nah, Bu, balas dendam itu maksud di sini itu apa? Oh, kalau kita ternyata tersakiti, belum ya, pasti pernah tersakiti ya oleh keadaan, oleh diri sendiri misalkan. Nah, balas dendam terbaik itu atau mengubah ketidaksukaan itu adalah dengan memperbaiki diri. Ya, oh misalkan kemarin dihujat, misalkan ada teman yang dihujat karena kesalahan kita kesel dong, pasti manusiawi, nggak mungkin nggak kesal. Tapi bagaimana cara kita membangun supaya kita nggak kesel lagi adalah dengan memperbaiki diri. Karena itu adalah cara balas dendam terbaik kita adalah dengan menjadi yang lebih baik. Sip ya? Jadi nggak ada musuh-musuhan ya? Nah, sekarang kemarin ada PR nggak sih? Ada ya? Kemarin ada PR untuk mencari di posisi titik berat suatu benda. Mana ibu mau cek? Coba boleh buka. Yang kalian udah cari per kelompoknya mana? Jadi, PR kalian itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis posisi titik berat suatu benda melalui perhitungan. Kalau kemarin kita udah tentang percobaan. Sekarang hari ini kita bahas melalui perhitungan. Nah, di sini ada tahukah kamu? Tahukah kamu? Hai fisikawan, kali ini kita akan menjadi seorang dokter. Kamu pernah memperhatikan ibu hamil nggak di sekitarmu? Jadi, ibu hamil itu melewati kehamilan dalam 3 fase yang dikenal dengan istilah trimester. Pada
Jadi secara fisika itu juga bisa dijelaskan melalui materi kita tentang titik berat. Jadi dari cerita tadi kira-kira masalah yang akan kita bicarakan apa? Kenapa bumi itu jadi melentik? Oh, kenapa bumi itu jadi melentik? Sepakat ya? Karena dia melentik jadinya dia sakit punggung dan sakit pinggang. Iya. Kita keep yang itu. Jadi masalah yang kita bicarakan yaitu kenapa sih bumi itu melentik? Nah, untuk menjawabnya, Ibu akan bagikan LKPD. Ini ada LKPD satu kelompok 2. Seperti biasa ya. Ini udah per kelompok. Coba dibuka LKPD-nya, dibaca. Loyo ya, kita apa pemanasan dulu kali. Tepuk pramuka, siapa yang pramuka di sini? Tepuk pramuka. Satu kali ya? Oh cuma satu kali. Ini anak pramuka komentar cuma sekali Bu. Ini 3 kali. Oh gitu. Kalau 3 kali tepuk pramuka baru 3 kali. Ibu aja pimpin ya. 2 kali tepuk pramuka. Udah semangat ya. Nah, dilihat LKPD. Ayo, coba dilihat LKPD. Coba. Oke, kalian tengok aktivitas 1. Jadi ceritanya Raju di sini masa Raju kira-kira ya 60 kilo. Nah, hari ini ke sekolah bawa tas cukup banyak, 10 kilo dia bawa tas. Nah, Raju menjandang tas di punggung. Kemudian sesekali dia menyandang di bagian depan. Pertanyaannya adalah, cobalah kamu periksa perubahan titik berat Raju ketika dia membawa tas di punggung dan ketika dia membawa tas di perut. Nah, ada nggak perubahan titik beratnya? Kemarin Ibu udah kasih tahu. Titik berat kita normalnya di mana? Di pusat. Kalau naik ke belakangnya agak di belakang. Kira-kira di tengah-tengah. Nah, di sini kan kita anggap kita itu adalah sebuah persegi panjang, jadi ada di tengah-tengah. Nah, paham masalahnya? Nah, silakan dikerjakan di kelompoknya. Masalah Raju terpecahkan ya? Ya. Oke. Sudah ya? Oke, silakan kelompok Bonia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan aktivitas 1 tentang Raju dan membawa tas yang ada di belakang atau di depan tentang titik pusat. Untuk ketika tasnya di belakang, berapa dapat X-nya? 19 cm. 19 cm. Teman-teman yang lain gimana? Sama. Sama. Ketika tasnya di depan, berapa X-nya? 40 cm. Sama? Sama. Oke, silakan pengumumannya gini. Kenapa berbeda? Ayo. Karena titik berat ganda berpindah yang awalnya tadi di depan berpindah ke belakang. Nah, tepuk tangan pengumumannya aja. Ya, kita udah sampai di ujung ya. Nah, jadi tadi kita ada bahas masalah Raju, tas Raju di depan dan tas Raju di belakang. Alhamdulillah, Ibu bersyukur anak-anak Ibu luar biasa walaupun susah, tapi akhirnya mendapatkan nilainya. Ya, itu nggak apa-apa. Ingat tadi pesan Ibu tadi susah karena kalian kurang di bagian ini, kurang MTK-nya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menarik kesimpulan. Nah, tadi kita udah bahas masalah bumil. Kira-kira tadi kenapa bumil melentikkan punggungnya ke belakang?
Ngapain sih, Mbak? Karena Raise your hand. Angkat tangannya. Ayo. Angkat tangannya, siapa yang ingin menjawab? Puja. Karena dia nyaman. Nyaman, good. Ini nyaman dong. Nyamannya gitu ya Puja ya. Enggak, salah. Yang lain. Hubungkan dengan Raju tadi. Raju tadi awalnya bawa tas di belakang. Titik beratnya di belakang agak ke belakang dari dia sendiri. Nah, ketika dia bawa tas di depan, titik beratnya tadi di mana? Di depan. Nah, sekarang Bumil. Bumil itu mirip dengan apa? Dengan tas. Raju yang bawa tas di Depan. Awalnya Bumil, titik beratnya di pusat kayak biasa kita ya normal. Ya. Nah, sekarang dia ada beban di depan. Kira-kira titik beratnya bergeser kemana? Depan. Jadi jawabannya apa nak? Berpindah. Berpindah. Kenapa Bumil melenting ke belakang? Karena titik beratnya bergeser ke depan. Depan. Logikanya gitu. Kalau ada beban di depan, tentu kita menyimbangkan ke belakang. Belakang. Kalau ada beban ke belakang, pasti kita untuk ke Belakang. depan. Normal ya? Nah, karena Kan hamil pergeseran suhu. menyimbang. Gerokan. Nah, kita kuis. Wes. Demikian mungkin pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya, yang biasanya kalau tidak sukai setidaknya terselesai. Nah, untuk menutup pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.